Apa yang bisa kita buat sampai dunia bisa diubahkan? Gitu. Apa prestasi yang gereja buat? Kalau kita tidak ada perubahan, akhirnya gereja dari abad ke abad cuma sebagai kebaktian minggu, itu cuma kayak gereja hanya pengelola ibadah. Terus kita bikin apa? Apa prestasinya? Gitu. Lomba paduan suara gitu. Atau Natal paling bagus, yang paling besar. Nah, harusnya gereja itu masyarakat ilahi. Berarti dari gereja akan keluar pemimpin-pemimpin yang jujur. Mungkin enggak? Yang enggak mungkin ya mungkin kita. Kalau kita enggak, pasti ada gereja lain. Ada komunitas. Bisa jadi di desa yang akan dari sana lahir orang-orang besar. Hakim yang jujur. Penguasa kota yang jujur. Mungkin enggak? Mungkin. Mungkin. Sangat mungkin. Bayangin. Ya, sejarah kalau saudara suka belajar, baca sejarah. Sudahlah. Kristen berusaha dihapus dengan segala bentuk kekerasan. Gitu. Ya kan? Bagaimana seorang Saulus bisa diubahkan? Itu kan yang saya bilang. Itu Tuhan. Nah, hari ini judul yang saya bawa, apakah kita, kamu sungguh-sungguh mengasihi Dia? Mengasihi Yesus? Yesus sudah mengasihi kita. Sekarang balik. Kita gitu. Ini cuma mau mempertebal minggu-minggu yang sebelumnya yang saya sudah dapat. Semua luar biasa. Ya. Nah, ada satu cerita klasik tentang kita yang mengasihi Dia. Ditulis di Alkitab dari Markus 14. Luar biasa. Ya, saya baca ayat 3 sampai 6. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkanlah minyak itu ke atas kepala Yesus. Ayat 4, ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dari 300 lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Mahal berarti ya. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Berarti saya dan saudara bisa melakukan yang baik untuk Tuhan. Ini bukan tentang ngasih persembahan, bukan. Ini tentang satu yang dari dalam, dari hati. Satu keputusan yang radikal. Perempuan ini buat sesuatu yang belum pernah. Kalau saya kasih gambar ini tentang penyembahan. Satu penyembahan yang belum pernah terjadi di Israel. Bahkan dia melanggar semua peraturan keimamatan. Ini radikal banget. Belum pernah, memang belum pernah. Tapi saudara lihat perbuatan baik itu, kamu lihat respon orang di dalam rumah itu. Termasuk murid-murid Yesus. Semua gak suka, mereka marah dia. Berarti saudara bisa lihat gak? Ada perbedaan besar banget antara kita menilai sesama kita dan Tuhan menilai kita. Beda banget, ukuran-ukuran yang kita pakai beda sekali. Jadi termasuk saya juga salah kok nilai orang. Iya kan? Banget. Gitu. Saya kemarin ngobrol sama Riz. Cuma tentang dua. Saya bisa tahu diri saya di mana. Sedang bicara tentang pikiran apa perasaan. Kadang-kadang waktu saya ngomong, itu perasaan saya yang ngomong, bukan pikiran. Terus saya mulai diem-diem sama
Oh, mulai ngerti. Pantas tabrakan terus. Harusnya pikiran, perasaan yang disuguhkan ke depan. Nah, inilah manusia. Inilah manusia. Nah, sedikit aja tentang cerita ini. Ini budaya masa itu, budaya Yahudi. Tentu perempuan ini nggak diundang. Ini hanya acara laki-laki. Nah, budaya masa itu kalau kamu diundang masuk ke rumah seseorang yang mengundang kamu, tergantung siapa kamu. Ini kan manusia kayak gitu kan. Kalau kamu top, kamu orang hebat, tuan rumah akan cuci kaki kamu. Itu budayanya memang. Kalau kamu menengah itu, pembantu akan cuci kaki kamu. Kalau lo biasa-biasa aja, cuci sendiri. Tapi harus cuci kaki. Nah, saudara tahu cerita ini. Siapa yang cuci kaki Yesus? Enggak ada. Kenapa? Anak tukang kayu. Terlalu biasa. Kenapa dong dia diundang? Nah, karena peristiwa heboh banget di luar. Yesus bikin mujizat macam-macam. Itu geger satu kota. Jadi sensasi dong. Undang aja dia. Gitu. Nah, tapi nggak ada yang cuci kaki. Anak tukang kayu. Dia masuk. Lihat, tiba-tiba ada perempuan yang nggak diundang. Perempuan aja udah salah, terus nggak diundang lagi. Nyelondong masuk. Bereaksi dong satu rumah. Terutama tuan rumah malu. Karena mereka tahu semua siapa dia. Waduh, siapa yang suruh? Gitu. Bagaimana dia bisa masuk? Saya terjemahin masa kini aja. Tanya security dong. Tentu dong, tuan rumah keluar. Kenapa kamu kasih dia masuk? Dia cuma bilang 2 kata, Pak. Apa? Excuse me. Dia tahu dia. Apa kira-kira yang mendorong dia? Tahu nggak dia pelacur? Itu kan mati. Serahkan diri untuk mati. Nggak tertulis, dijabarkan luas segitu. Ini kan melihat berbagai latar belakang, literatur, Pak. Dia nonton di luar. Dalam sejarah Yahudi. Belum pernah ada orang yang kudus, tiba-tiba muncul orang kudus yang beda. Kudus yang mau duduk, ngomong sama pelacur, pemungut cukai, pembunuh, orang-orang jahat. Kok belum pernah ada dari zaman Musa. Ini orang diubahkan. Nah, si pelacur ini cuma bilang, saya pengen ketemu dia. Walaupun abis itu saya mesti mati. Lihat, ada satu dorongan yang begitu kuat. Jadi kudusnya para ahli Taurat kudus kan. Nah itu takarannya kamu tahu sendirilah. Kita juga bisa kayak gitu. Apa bedanya sama kudusnya Yesus? Kudusnya Yesus punya daya tarik. Orang kepengen dekat. Nah kudusnya kita, orang jijik lihat kita. Mau dekat sama kita jijik. Ini loh, lihat itu. Wow. Tahu dia masuk, dia pecahkan buli-buli emas. Satu yang berharga di dalam dia. Harum satu ruangan. Terus mereka bilang, itu pemborosan. Mari, hubungan memang boros. Penyembahan itu mahal, boros. Mereka nonton dia. Kan gak ada yang cuci kaki Yesus. Dia cuci pakai rambutnya. Minyak campur air mata. Makanya saya bilang belum pernah terjadi. Minyak harum campur air mata. Dia basuh kaki Yesus. Yesus cuma diam. Yesus nggak tanya, udah ikut som? Enggak. Pendeta yang gitu. Keren gak? Diam. Murid-murid yang bereaksi. Seluruh isi pesta itu bereaksi. Ini saya ngarang-ngarang aja, nggak ditulis kira-kira. Petrus lihat gitu.
ngomong sama Yakobus. Yesus tahu nggak dia pelacur? Yakobus jawab, kok lu tahu? Nah, waktu itu 2 hari lalu baru lewat-lewat aja. Ngerti agama kayak gitu? Itulah agama. Religi, to bind. Kamu dibelenggu, seakan-akan lo baik. Kamu berusaha. Lihat itu. Wow. Kamu baca. Yesus nggak tegur apapun. Jika apa yang kita sebut sebagai kasih, tapi nggak membuat kita bertindak melampaui diri sendiri, artinya itu belum kasih. Betul. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kasih itu hati-hati, bijaksana, masuk akal, cerdik, nggak ekstrim. Enggak, itu bukan kasih. Itu bukan kasih. Kamu lihat perempuan ini buat sesuatu yang gak pernah terjadi. Coba tanya diri sendiri. Saya ini buat saya juga. Apakah pernah kita sama-sama ciptakan satu kesan di hati Yesus? Seperti Maria dari Betania ini. Sebenarnya bisa. Kita salah satu ya kan definisi dari penyembahan kan hadiah. Memberi hadiah. Seseorang tidak bisa menghadap raja dengan tangan kosong. Bayangin. Jadi bisa. Dan jangan pusing dengan apa orang bilang. Yesus tahu banget sampai di dalam kamu. Lihat ayat 14, ayat 6 saya ulangi. Biarkan dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan satu perbuatan yang baik padaku. Pernah enggak? Saya juga tanya diri saya. Menyadari bahwa sebenarnya kita semua dapat memberikan satu yang bernilai kepada Allah. Ukurannya bukan di benda nanti dulu. Waktu kamu kasih uang, kalau di belakang uang itu ada hati yang benar, yang penuh pengertian, itu baru beda. Kalau cuma kasih persembahan karena takut, ya nggak ada artinya. Ya, karena apa ya? Kayak udah wajib terbangun bertahun-tahun. Sama aja seperti kita duduk melamun mengenang tentang penebusan Tuhan yang luar biasa. Giliran mau Paskah baru nangis. Sebelum Paskah marah-marah, habis Paskah marah-marah. Ini kan semua kayak kita bisa renungin kebaikannya, tapi cuman diem aja nggak bikin apa-apa setelah itu. Itu. Saudara lihat tadi, wow. Tadi kalau kamu dengar sebelum ibadah, dengar firman yang dibacakan tadi. Hukum Taurat diberikan oleh Musa. Artinya itu aturan. Nih ada hukum nih. Taat ya. Bisa nggak taat? Tadi dibilang gini, firman bilang gini. Tetapi kasih karunia datang kepadamu. Kasih karunia itu bukan benda. Bukan hukum. Hukum Taurat diberikan. Kasih karunia datang. Ada satu pribadi yang datang menghampiri kamu. Itu kasih karunia. Itu yang bikin kamu berharga. Di luar itu kamu dan saya cacat selamanya. Itu. Hukum Taurat diberikan oleh Musa. Artinya itu aturan. Nih ada hukum nih. Taat ya. Bisa nggak taat? Tadi dibilang gini, firman bilang gini. Tetapi kasih karunia datang kepadamu. Kasih karunia itu bukan benda. Bukan hukum. Hukum Taurat diberikan. Kasih karunia datang. Ada satu pribadi yang datang menghampiri kamu. Itu kasih karunia. Itu yang bikin kamu berharga.
Di luar itu kamu dan saya cacat selamanya. Gitu. Jadi ada waktu di mana Yesus seperti memperhatikan setiap kita dalam situasi apapun. Entah di tempat kerja, di rumah, di mana saja. Dia cuma mau lihat apakah kita sedang berikan satu hadiah. Mungkin bentuknya kecil. Kecil menurut kita. Yesus bukan kesepian, butuh dihibur. Bukan. Yang saya ngomong ini semua bicara tentang hubungan gitu. Nah, hubungan itu hidup kan gitu. Wow, waktu dia lihat satu penyerahan diri yang di dalamnya adalah ketulusan kasih kita. Jadi bukan bukan bahasa yang elegan ngomong sama Tuhan. No. Bukan. Nah, saya menerima pengertian ini karena banyak pelayanan aja. Banyaknya gini, nonton. Jadi saya pelayanan, biasa ibadah kan terakhir sebelum berkat ada doa syafaat. Nah, saya terkagum dengan dia berdoa begitu, pilihan katanya, nadab doanya. Wih, hebat banget nih orang. Dia doa, kalau saya pakai bahasa gaul ini orang kayak belah langit ketujuh nih orang gitu. Nah, sudah selesai ibadah, saya doa berkat, kita lagi duduk-duduk ngopi gitu, dia datang ke saya. Pak, boleh doain saya, Pak? Saya yang kaget tuh, tadi doa dia kayak hebat gitu, sekarang minta gue doain. Saya lihatin, kenapa? Ya saya rasa kayak ada besi di leher. Saya mendadak, saya bilang enggak, saya nggak mau. Kesannya sombong kan, lu tamu di sini belaga kira-kira gitu. Tapi bener mendadak tuh saya langsung bilang nggak mau. Dia liatin saya, kita sama-sama pandang-pandang terus saya bilang, tadi kamu doa hebat banget tau nggak? Terus saya tanya gini, tadi doanya karena tugas atau karena kamu benar-benar ngalamin dia? Dia tunduk. Saya bilang kalau Tuhan suruh saya mau doain kamu. Tahu nggak, saya mulai ngomong, kamu memang dengar firman, tapi firman gak dapat tempat di hati kamu. Apa yang dapat tempat? Takut, cemas, khawatir, itu yang ngambil. Firman gak apa. Kenapa kita ngalamin terobosan? Karena memang firman gak dapat tempat. Kamu ibadah sejam 2 jam pulang, firman gak dapat tempat. Begitu lu keluar, ketakutan, khawatir, cemas. Berarti dia yang dapat tempat. Lihat itu. Nah, si perempuan ini dia pikir mati. Memang begitu pelacur. Begitu ketangkap mati pasti dirajam. Mau dia nggak apa-apa. Yang penting saya sudah ketemu. Saya sudah curahkan ini saya. Inilah hati. Ini harta gua semuanya Yesus. Gua tabung nih loh. Ini berapa lama nih loh minyak ini. Gitu. Kira-kira gitu. Mari saya bilang, berserah kepada Tuhan lebih bernilai dari kekudusan pribadi. Apa tuh? Gimana tuh? Konkretnya gimana tuh? Kalau kamu fokus pada kekudusan pribadi, kamu sedang pikir kamu paling hebat. Kamu sedang pikir gimana ngomongnya, gimana cara saya berbajunya, berpakaiannya bagaimana, kira-kira gitu. Kita melihat pada pandangan diri sendiri. Cara saya jalan. Enggak. Waktu Hana berdoa karena dihina. Aib bagi orang Israel. Kalau kamu mandul. Dia doa di bait Allah. Pasti enggak elegan bahasanya. Karena Imam Eli datang bilang, kenapa? Mabok. Lu bayangin. Lu mau gak lagi lu doa gembala lu datang mabok ya? Lu mau balik lagi gak ke gereja itu? Jadi saya yakin Hana gak berdoa muluk-muluk. Mungkin dia cuma berteriak, Tuhan udah capek Tuhan dihina terus. Kasih anak dong. Mandul bagi wanita Yahudi itu aib.
Mau lihat Tuhan? Dia cuma minta anak. Tuhan kasih nabi. Samuel lahir. Eli disingkirkan. Wow. Lihat Tuhan. Dia tahu benar dari dalam kamu. Jadi jangan berdasarkan nilai orang. Jangan. Kamu gak minta beras sama dia, gak usah takut. Gak usah. Sendiri aja. Kamu sama Tuhan. Udah. Hormati kita ini hanya sepantasnya. Jangan berlebih-lebihan. Kita sama imamat rajani. Semua kita punya akses. Gak ada perantara. Itu sihir. Kamu bisa ketemu Tuhan. Ngomong dengan bahasa kamu, gaya kamu. Nah, tapi itulah penyerahan. Makanya saya bilang lebih berharga, lebih bernilai dari kekudusan pribadi. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Cuman itu. Wow. Kasih Tuhan melenyapkan ketakutan. Saya pun tahu benalu saya banyak, distorsinya banyak. Banyak belajar, banyak juga distorsinya. Baru saya tahu, oh ini dia. Sekarang saya tahu, semua ada takut apa aja, gue usir. Ini bukan Tuhan. Ya. Kalau orang nubuatin kamu dan mulai hakimin kamu langsung tolak, nggak usah dengar dia. Karena nggak ada Tuhan nakut-nakut. Tuhan menginsafkan. Lalu memimpin kita pada kebenaran. Kamu anaknya. Kamu mahal. Bayangin, dia tebus kamu. Terus abis itu dia marah-marah kamu gitu. Nah inilah. Ini yang saya bilang, teologi kita tambal sulam tuh di situ. Kamu perlu tahu banget siapa kamu. Nah itu membuat kamu tahu bagaimana berhubungan dengan dia. Gitu. Wow. Ya. Nah, berhenti bertanyalah. Saya layak nggak ya? Nah ini nih. Gitu. Wow. Coba. Gini aja yang nggak masuk akal lah buat saya. Seandainya 50 tahun lalu kalau gue mati kemana ya? Wong saya nggak ikut Tuhan. Mikir dia juga kagak. Iya. Bayangin. Wah kalau pikir, masa itu kemana ya? Yang kita kejar lain. Yang kita kejar popularitas, uang semuanya. Tapi nggak Yesus. Nah misalnya waktu itu mati. Terus saya pikir, wow Tuhan. Thank you ya Tuhan, engkau sabar. Sebelum saya balik ke sini, saya ingat di mobil, itu berarti 3 hari lalu. Saya lagi di mobil, terus duduk, ngobrol. Sesuatu mengingatkan saya, Chris, apa yang kamu dapat hari ini? Semua yang kamu bisa hari ini. Itu hanya karena keputusanmu 30 tahun lalu, lebih dari itu. Untuk datang ke Ambon. Seandainya kamu tolak itu, kamu gak lihat apa yang kamu punya hari ini. Saya nangis di mobil. Karena saya memang gak suka. Tanggal 25 Mei jam 3.45 tahun 89. Jam 3.45 pagi. Saya lagi baca firman. Pergilah ke timur. Bersembunyilah di sungai Kerit. Burung gagak telah kuperintahkan memberi makan engkau di sana. Saya lihat, boy. Ke timur. Oh ya, Elia nih. Saya beli buku-buku Elia. Gue baca. Tapi belum tahu. Kalau dengar timur ya pikirannya Australia ke apa ke. Kok Ambon? Ya, gitu. Nah saya ingat Reinhard Bonnke pertama datang di Indonesia ibadah di Gelora sana. Stadion utama. Senayan. Nggak sengaja lagi masuk ribuan orang lagi masuk. Saya papasan sama Pak Arifin. Hey Chris. Waduh sambil jalan. Ngapain lu di sini? Udah banyak hamba Tuhan. Yuk ikut gua ke Bali. Kita layanin timur yuk. Senang dengar Bali, senang banget. Sudah singkatnya saya ke Bali.
Sampai di Bali malah istriku bilang, Chris udah di sini ya, jangan pergi-pergi lagi ya. Biar gua dikubur di sini nggak apa-apa. Enak Bali. Tiba-tiba ada pernyataan Tuhan, bilangnya waktu itu gitu. Ambon, Chris Manusama. Gua tangking dong tuh Ambon. Lihat tuh, lihat, katanya hamba Tuhan. Aduh, tiap ingat Ambon itu. Saudara serius, sampai istriku kena migrain gak sembuh-sembuh. Itu saya masih ingat datang ke sini belum gereja, Ambon Presenter. Nah, almarhum David Halim, lu nggak sayang nih Ambon? Enggak. Padahal di sini nangis. Pulang pas tahu itu terus cerita. Gimana ya? Nah, Pak Arifin memang sabar. Dia tunggu sampai saya siap. Gitu. Akhirnya begitu kita bilang iya, sembuh saudara. Yoti sembuh langsung. Nah, berangkatnya masih aja nggak suka. Gitu. Aduh, ke Ambon. Duduk. Rasanya mau apa? Pizza Hut nggak ada. Coba lihat. Kan coba bayangin hamba Tuhan apa coba lihat kayak gitu. Pengen rekaman, bikin musik. Mau rekaman di mana? Di kebon, di Ambon. Waduh, udah pokoknya menghina banget. Nah, saya nangis kemarin karena saya seperti Tuhan saya kayak gitu jelek banget ya. Tapi di mobil itu, kalau kamu dulu tolak itu, kamu nggak lihat yang sekarang. Saya nangis, tapi nggak ada yang nggak perlu bilang sama siapa-siapa. Diam aja. Kenapa? Kenapa Om? Katanya gitu teman. Enggak, Tuhan baik aja gitu. Ini loh lihat. Makanya saya persiapinnya karena saya sudah beri apa ya ke Tuhannya. Gitu. Saya beri apa ya. Nah sekarang baru saya ngerti. Mau ditukar pakai apapun nggak mau. Gitu. Aduh, apakah kita bernilai bagi Allah? Gitu. Nah ada kata ini, ketekunan. Kalau kamu cinta seseorang, kamu nggak duduk ngelamun aja dong tentang dia. Pasti kamu bertindak bikin apa aja. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau benar-benar kita cinta Tuhan. Mempengaruhi sampai di dunia kerja. Di meja kerja kamu. Apa yang kamu bikin. Kepemimpinan kamu di luar. Itu mempengaruhi. Kalau enggak, kamu enggak cinta Tuhan. Kamu hanya beragama. Ini dia. Ketekunan itu ada menggabungkan 3 hal. Ketahanan, keyakinan yang mutlak, lalu kepastian. Gitu. Kenapa? Bertahan itu akan menghilangkan ketakutan. Gitu. Ketekunan adalah usaha tertinggi untuk kita nggak bisa ditipu. Nggak bisa ditipu. Kamu melawan itu semuanya. Itu kenapa? Ketakutan tuh, wah, saya udah bilang kemarin kan gitu. Yesus datang dengan kasih untuk mengubah kita. Iblis pakai ketakutan untuk menghancurkan kita. Nah makanya tergantung kamu join dengan siapa gitu. Panggilan untuk bertekun secara rohani itu panggilan untuk kita bekerja dengan penuh pertimbangan. Apa maksudnya? Karena pertimbangannya gini, karena banyak kan sodoran konsep-konsep yang salah, suara yang salah datang. Nah, itu dia. Bertekun itu buat kamu tahu nanti membedakan. Kita bisa membedakan kok. Bisa banget. Pengajaran yang salah itu kayak gini. Tuhan gak bisa ngomong lagi. Nah saya ngalamin itu di sini. Dengan orang-orang ya saya gak usah sebut. Ya gitu. Artinya ini saya mundur tahun-tahun pertama ke sini ya. Gitu. Tuhan kan gak bisa ngomong lagi Pak Kris. Kan sudah ada Alkitab. Nah ini teologi yang berbeda memang saya ngerti. Tuhan kan gak bisa ngomong lagi Pak Kris. Kan sudah ada Alkitab. Nah ini teologi yang berbeda memang saya ngerti. Dulu kan gak ada Alkitab Tuhan ngomong. Sekarang kan udah ada Alkitab. Coba. Betul? Coba pikir. Oke. Kita sepakat. Udah ada Alkitab.
Jadi Tuhan gak ngomong. Tapi setan masih ngomong sampai sekarang. Lu denger tuh? Bayangin. Lihat gak tuh? Lihat gak bentuk pengajaran yang menipu tuh? Kalau kamu bilang, tadi saya berdoa Tuhan bicara. Setan lo. Mana ada Tuhan ngomong. Tapi Tete mau ngomong dia catat. Tadi malam Opa datang. Opa bilang begini. Lu catat Opa datang. Tuhan ngomong lu bilang gak ada. Coba lihat. Wow. Setiap harapan, impian, pikiran kita itu digenapi jika itu berasal dari Allah. Kalau belum, saudaraku, itu berarti gini, itu cuman sedang dimurnikan. Tapi kalau dia berasal dari Allah, pasti digenapi. Pasti. Wahyu 3 ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku. Karena engkau menuruti firman-Ku, saya ulang lagi. Ya, cuma itu. Nubuatan diuji oleh firman, apa karunia-karunia, ujinya firman, mimpi diuji oleh firman, gitu. Jadi kalau orang bilang kata Tuhan, kamu uji dong. Kamu akan tahu, oh ya, ini Tuhan ini saya kenal. Kalau dia ngaco-ngaco itu Tuhan lu ngarang-ngarang sendiri ya. Nah kira-kira gitu. Musik gitu dong. Kamu tekun, dibilang gini ya. Luar biasa. Menuruti firman, menantikan firman. Lihat dia jawab. Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Kalau pengajaran akhir zaman ini dipakai untuk the great tribulation, satu masa, memang ada ayatnya. Bentuk. Tinggal kita, itu ada di depan. Nah, buat saya, kalau dulu saja manusia dibakar jadi obor, kira-kira nanti kalau great tribulation kayak apa? Nah itu kan masih banyak perdebatan. Tapi oke, jangan lihat ke situ. Saya cuma mau ambil kata ini. Tuhan melindungi kamu. Wow. Nah, ini tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, nggak ada yang kebetulan. Nah, hari ini istri saya melayani roktual, gitu. Jadi pergi ke sana. Nah, sebelumnya kita ngomong pagi-pagi, gitu. Dari malam udah diskusi, Yoti mesti bilang ini nih tuh, Chris bantu dong ini gimana. Nah, judulnya ditual tuh Tuhanlah penjagaku. Akhirnya kita ngomong, pagi-pagi dia sodorin, ini nih Yoti dapat ini. Nah kita diskusilah, kita pingpong. Mazmur 121 ayat 23 bilang, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Terus gini, penjagamu tidak akan terlelap. Yang kita ngomong gini, bayangin gak sekian puluh tahun kita tinggal di gereja ini. Awal-awal datang kita kontrak di Karangpanjang. Terus kerusuhan kita pindah. Ada ruangan yang kita manfaatkan jadi tempat tinggal kita ya sampai sekarang ini. Maksudnya yang saya mau cerita gini. Kita terbiasa hidup dijaga. Buka mata ada satpam. Buka gini ada satpam. Tapi itu penjaga yang digaji. Dibayar. Bisa salah. Lihat gak ada lagi jalan-jalan. Lampu mati kita cari lama baru datang. Gitu. Bisa salah. Nanti malam gitu. Mana? Ya lagi ketiduran. Bukan penjaga ini yang Daud maksud. Kamu bisa bayar Tuhan gitu? Penjagamu tidak terlelap. Kita ngomong, iya ya. Tapi kita dapat pengertian. Wow. Dia beda. Nah, mari lihat. Tuhan, kamu lihat slide ini. Dari Ibraninya YHWH. Karena
nama Tuhan gak bisa disebut terlalu kudus gitu. Nah itu para Farisi, ahli Taurat dulu, setiap kata Tuhan mereka ganti mata pena. Bayangin kudusnya tuh sampai segitu. Nah jadi kata ini yang dipakai YHWH. Tahu gak artinya? Dibilang gini, existing one. Itu. Artinya gini, yang sudah ada. Itu dia Tuhan yang kamu. Yang hadir. Itu dia. Pribadi yang memiliki eksistensi diri. Kapan? Sampai kekekalan. Itu yang jaga kamu. Itu YHWH. Wow, kita berdua, aduh iya. Kita banyak lobangnya, gagal. Itu. Makanya saya kalau ingat panggilan saya dengan kelakuan kayak gitu. Itu kalau Tuhan orang Amon deh tampilin beta habis-habis sudah tuh. Tuhan anak kurang ajar nih kira-kira gitu tau. Bayangin itu Tuhan, itu YHWH. Eksistensi Tuhan. Lihat. Apa itu? Keberadaan Tuhan. Ya, itu eksistensi Tuhan. Itu keberadaan Tuhan. Hadirnya Tuhan. Terus apa tuh? Bertujuan untuk ada 4 hal. 1. Menyatakan empati. Kamu gagal, kamu salah, kamu berontak. Terus dia apa? Dia bukan manusia, anak kurang ajar. Enggak gitu. Dia menyatakan empati. Tujuan dia. Tadi dibilang ini eksistensi dia kapan? Kekal. Nggak ada putusnya. Nyatakan empati. 2. Menyelesaikan yang tidak terselesaikan. Wow. 3. Membuktikan komitmen diri. Saya bisa gagal, kamu gagal, Tuhan enggak. Dia buktikan komitmennya. Dia buktiin. Yang terakhir 4. Menyertai dan meneguhkan kamu. Ini. Jadi kalau saya renungkan perjalanan, saya nggak mungkin tepuk dada. Bocornya lubangnya banyak. Tuhan dong yang hebat. Wow. Tuhan yang hebat. Meneguhkan kamu. 7 kali orang benar jatuh. Kamu bisa salah. Bisa. Tapi lihat kamu punya penjaga yang seperti ini. Kamu gak bayar dia. Dia tidak terlelap. Lu terlelap tidur. Dia gak. Bayangin. Hanya untuk kamu. Masuk akal gak? Kalau masuk akal lu aja jalan sendiri. Tuhan itu jauh banget. Waduh saya kalau lihat. Saya ulangi ini. Dosa manusia seluas alam semesta. Itu dosa manusia. Kasih Tuhan lebih luas dari alam semesta. Nah, dengan ngerti ini, kamu gak terpaksa kan kalau kamu mau beri sesuatu untuk dia? Gak terpaksa kan? Gak perlu takut kan? Di akhir zaman ini, ketakutan sedang berusaha menguasai manusia untuk menyingkirkan kasih Allah. Banyak banget. Berbagai cara. Itu dia. Mengasihi Tuhan gak bisa terpisah dari mengasihi sesama. Bahkan musuh. Makanya tadi saya bilang. Bukan sulit jadi Kristen. Ya. Tapi mustahil. Kalau gak ada Roh Kudus. Gitu. Tentu saya gak bisa buka semuanya. Nanti kita menyambung lagi ke depan. Tapi ini yang saya bilang. Kalau ini dan pengajaran-pengajaran semua dari Riz, dari semua yang ngajar di sini, ya, semua yang Rulan bagi buat saudara. Kalau itu benar kita wujudkan, saudara, nggak pura-pura, nggak. Dari komunitas ini, orang percaya, gitu.
Nah, gereja itu kan manifestasinya itu komunitas orang percaya. Itu manifestasi gereja. Nah, harusnya apa yang akan lahir pemimpin-pemimpin masa depan yang luar biasa. Kalau enggak, kita cuma penyelenggara ibadah lagi, terus saja diulang-ulang. Nanti mati, anak lu ganti, gitu-gitu aja. Aduh, bayangin, akan lahir pengusaha-pengusaha yang hebat. Hebat tuh pengertian di dalamnya jujur, integritas, semuanya ada di situ. Pemimpin yang luar biasa. Gitu. Allah memberi penggenapan karena saudara dan saya menuruti firman untuk kita tekuni. Mari tim worship, saya minta kalian naik. Saya cuma mau, ini kayak judulnya tadi berupa pertanyaan kan. Apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi? Itu pertanyaan. Nah, saya mau tutup ini dengan keputusan kita. Setelah saudara sadar, lihat apa isi yang Tuhan sudah buat. Apa keputusan kita? Gak mungkin Tuhan minta sesuatu yang kamu gak sanggup, lalu kamu dihukum. Saya gak mau ikut Tuhan yang kayak gitu. Kalau dia minta sesuatu dari kamu, dia beri kamu kemampuan. Akhirnya waktu kita berhasil, kita gak tepuk dada karena kita tahu dia yang beri. Ah, ini enak banget, ini keren banget kalau kayak gitu. Gak ada yang tepuk-tepuk dada, dia yang beri. Saudara dengar lagu ini, saya suka kata depannya, kata amazing, keajaiban. Grace itu kasih karunia. Yang tadi bang, kasih karunia datang kepadamu. Perlu ada keajaiban. Kalau saudara renungkan tiap liriknya. Mungkin karena gua seniman suka gitu. Kamu tuh lagu itu ya, lirik itu gini. Cerita yang panjang, diringkas sampai pendek, penuh arti gitu. Amazing grace, how sweet the sound. Grace itu indah banget. Itu menceritakan ini loh Tuhan, ini loh pribadinya. Sweet the sound. Manis banget bunyinya. Nah, coba kamu punya Tuhan yang kayak gitu. Wah, luar biasa.